Who add weapons? Hello guys, welcome to Gilhar channel. Ukut Nyari, yang artinya bagaimana kabar kalian. Nah, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Kickboxer Vintage yang dirilis tahun 2016 yang lalu. Disutradarai oleh John Stockwell dan dibintangi oleh Alan Moyes, Jean-Claude, dan pelatih voli saya, David Bautista, serta artis ternama lainnya. Film ini akan membuat nyali saya dan Anda semua semakin naik, yang menyebabkan overdosis semangat. Saking semangatnya, saya ingin mengacak-acak septic tank di rumah Mas Dompret. Ya wis lah, tanpa berlong-long time ago, langsung saja ke alur ceritanya. Kisah akan berfokus kepada seorang yang bernama Kurt yang datang ke sebuah padepokan bela diri di Thailand. Kurt diperbolehkan masuk setelah dia membayar kepada penjaga pintu yang bernama Kavi. Namun Kavi tidak membiarkan masuk begitu saja. Setelah Kavi kalah, majulah temannya. Singkat cerita, malam pun tiba. Seorang asisten Tungpu yang bernama Crowfoot memperkenalkan Tungpu kepada semua orang. Ini orangnya. Tungpu mengklaim bahwa dia adalah master Muay Thai yang sangat kuat, di mana itu dibuktikan dengan dia memecahkan sebuah patung beton. Setelah penonton bersorak, pertarungan diadakan sebagai pembuka dari perguruan tersebut. Who add weapons? Merasa bosan, Tompo masuk ke kamarnya dan melakukan pengenceritan. Alamak, baru mulai, kok semantap gini rek. Adakan berpindah kepada Kurt yang bangun di tengah malam. Ternyata dia membawa pistol dan berniat untuk membunuh Tompo pada saat dia tertidur. Mungkin kalian bertanya, ada apakah gerangan? Sabar, nanti juga akan terungkap. Tanpa gentar sedikit pun, Tompo dengan mudah mengalahkan Kurt. Film pun flashback 3 bulan sebelumnya. Terlihat bahwa sedang ada perayaan di atas Eric Sloan yang menjadi juara di dunia karate. Eric adalah kakak satu-satunya dari Kurt. Di tengah perayaan, seorang calo pertarungan yang bernama Marcia datang. Dia datang bertujuan untuk membujuk Eric pergi ke Thailand dan melakukan sebuah pertarungan dengan Tungpu. Namun sebelum itu, Eric mengatakan bahwa dia harus berdiskusi kepada Kurt yang telah dianggap sebagai manajernya. I'm 200 when you land. I've got this fighter by the name of Tong Po. You know what? Let's talk about it later. Let's have a drink. Setelah perayaan selesai, Eric berdiskusi dengan Kurt. Eric merasa bahwa itu adalah kesempatannya untuk mendapatkan uang dan membuat namanya semakin terkenal. Kurt sendiri tidak menyetujuinya dan berusaha membujuk Eric agar tidak pergi. Namun dengan kemantapan hati, Eric tetap akan pergi. Beberapa hari kemudian, Kurt menerima sebuah amplop yang berisi medali dan tiket untuk pergi ke Bangkok, dan dia berencana untuk ke sana. Adegan berpindah kepada Kurt yang baru saja tiba di sebuah arena pertarungan ala Fight Club. Di sana, terlihat bahwa Eric sedang berhadapan dengan Tongpo. Namun pertarungan tidak seimbang sehingga menyebabkan Eric meninggoy di tempat. Tidak lama kemudian, datanglah polisi dan membubarkan Fight Club itu. Kurt yang tidak terima dengan kematian kakaknya meluapkan kekesalannya kepada Marcia, namun berhasil dihentikan oleh petugas.
Kemudian, terlihat bahwa sipir menyuruh anak buahnya untuk memulangkan Kurt kembali ke Amerika. Namun sebelum dia pulang, sipir mengantarkan Kurt untuk menemui pelatih Eric yang bernama Duran, di mana dia akan mengambil uang dari hadiah pertarungannya. Setelah dari sana, dia diantarkan untuk ke bandara dan diancam agar tidak kembali lagi. Karena jika dia menetap atau kembali, maka dia akan masuk ke dalam jeruji besi. Namun kenyataannya, Eric tidak naik ke pesawat, namun justru dia datang ke tempat Tongpo seperti yang terlihat di awal. Dari sini bisa kita ketahui bahwa tujuan Kurt yang akan menembak Tongpo adalah untuk membalas dendam dari kematian Eric. Adegan kembali ke masa sekarang. Setelah Kurt terbangun, polisi datang untuk menangkapnya. Namun, Liu datang dan bertekad untuk membawa Kurt. Warford yang curiga bahwa Liu punya rencana lain, menyuruh anak buahnya untuk segera membereskan mereka berdua. Saat di jalan, mereka dicegat oleh anak buah Warford dan pertarungan tidak terhindarkan. Setelah melarikan diri, Liu mengajak Kurt untuk menemui Duran dan menyuruhnya agar tinggal di sana sampai lukanya sembuh. Di sana, Kurt meminta agar Duran melatihnya. Karena ditolak, dia memperlihatkan tekadnya dengan melawan Duran. Duran yang melihat tekad kuat yang dimiliki Kurt setuju untuk melatihnya. Di tengah malam, Liu datang dan ternyata dia mulai menyukai Kurt. Mereka melakukan pengenceritan agar Kurt tidak merasa capek saat berlatih. Keesokan harinya, Duran dan Kurt melakukan pertarungan kecil. Kurt merasa bahwa dia sudah siap bertarung. Malam harinya, Duran mengajak Kurt ke sebuah pertarungan Fight Club di kafe, di mana dia akan bertarung dengan juara bertahan di sana. Merasa Kurt sudah terkapar, Duran mengalahkan petarung itu dengan sekali pukul dan menghentikan pertandingannya. Keesokan harinya, Kavi muncul sebagai mata-mata Tongpo. Setelah menyuruh Kurt pergi, Duran mengajar Kavi. Duran yang menang membuat kesepakatan kepada Kavi agar dia mau bergabung menjadi muridnya, dan Kavi menyetujuinya. Kini, Kavi telah menjadi murid Duran dan membantu untuk melatih Kurt. Dengan diiringi musik rock no copyright, Kurt memulai kembali latihannya. Keesokan harinya, Kurt datang ke padepokan milik Tongpo dan mulai menantang Tongpo untuk bertarung. Untuk melihat kemampuan Kurt, Crawford meminta anak buahnya untuk menghadapi Kurt. Tongpo yang tertarik setuju untuk melakukan pertarungan dengan Kurt. Di sisi lain, ternyata Liu telah mengetahui Kurt akan bertarung dengan Tongpo. Keesokan harinya, Liu menangkap Kurt dan Duran karena khawatir dengan keselamatan Kurt. Saat di penjara, mereka berhasil melarikan diri dengan menipu sipir penjaga.
Saat malam harinya, terlihat bahwa penonton sedang datang ke arena untuk melihat pertandingan Tungpo dengan Kurt yang sudah kita tunggu-tunggu. Saat Tungpo masuk ke arena, semua penonton antusias menyorokinya. I give you Tungpo! Setelah Duran menyemangati Kurt, pertarungan pun dimulai. Fight! Ronde pertama terlihat bahwa Kurt kewalahan dalam menghadapi Tungpo. Dan faktanya, ini memanglah bukan pertarungan yang seimbang. Setelah gong berbunyi, mereka beristirahat di tepi arena. Marcia menyuruh Tungpo untuk mengulur pertandingan agar penonton semakin bersemangat menontonnya. Ronde kedua dimulai dengan menggunakan pecahan kaca di tangannya, agar pertandingan semakin seru. So let's up the ante. Second stanza. Namun sekali lagi, Kurt dibuat kewalahan oleh Tungpo. Hingga saat Tungpo lengah, Kurt dengan cepat melayangkan pukulannya dan itu membuat Tungpo semakin marah. Gong berbunyi tanda ronde 2 telah berakhir. Hingga saat gong ronde 3 dimulai sekaligus puncak dari pertandingan tersebut, mereka menggunakan pedang ganda di ajang pertarungan. Tungpo berhasil menjatuhkan salah satu pedang Kurt, namun dia berhasil membalasnya. Di tengah pertarungan, Liu tiba-tiba datang dan menangkap Marcia dan melihat pertarungan Kurt. Duran yang berada di sudut arena menyemangati Kurt terus-menerus. Karena sutradara ingin aktor utama lah yang menjadi pemenang, maka Kurt berhasil mengembalikan keadaan. Dan akhirnya, setelah Kurt menang, penonton bersorak dan kemudian habis. Ya, itu dia filmnya. Ceritanya singkat sih dan lumayan menarik. Namun ada semi blue-nya juga yang membuat si Johnny saya melawan gravitasi. Untuk itu pastinya saya sensor karena menyebabkan dolar kuning. Oke, sekian dari saya, undur diri dan selamat menikmati waktu rebahan Anda.